pertama yaitu ide pokok ini adalah kalimat utama atau kalimat umum dari teks argumentasi. Kemudian yang kedua yaitu ide penjelas. Nah, ide penjelas ini merupakan penjelas atau gagasan yang mengacu pada gagasan pokok atau gagasan utama. Jadi setelah ada gagasan pokok atau ide utama itu pastinya akan diperjelas dengan ide penjelas. Biasanya ini ide penjelas terdiri dari kalimat-kalimat. Kemudian ada pola pengembangan paragraf. Nah, pola pengembangan paragraf ini dibagi menjadi dua, yaitu deduksi dan induksi. Nah, pola pengembangan deduksi ini merupakan sebuah paragraf apabila kalimat utama atau gagasan utama terletak di awal paragraf, kemudian diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas. Jadi pola pengembangan paragraf deduksi ini terletak pada awal paragraf. Jadi bisa disebut dengan posisinya itu ada ide pokok, kemudian akan dilanjut dengan pola pengembangan deduksi. Nah, pola pengembangan deduksi ini adalah paragraf induksi, sebuah paragraf apabila diawali dengan kalimat-kalimat penjelas dan diakhiri dengan kalimat utama. Jadi kalau pola pengembangan paragraf induksi itu di awal itu kalimat-kalimat penjelas, kemudian diakhiri dengan kalimat utama. Jadi pola pengembangan paragraf induksi ini bisa diletakkan pada awal paragraf, kemudian diperkuat dengan kalimat utama. Gitu pun sebaliknya, jika pola pengembangan deduksi itu ide pokok terlebih dahulu, kemudian ide penjelas. Nah, ini ada contoh dari teks argumentasi. Yang pertama, wisata di Indonesia merupakan wisata yang memiliki daya tarik yang luar biasa. Sebagai negara kepulauan, Indonesia punya juga keindahan alam yang luar biasa serta beragam mulai dari pantai eksotis hingga gunung. Nah, di sini bisa dibaca oleh anak bahwa pola pengembangan tersebut merupakan pola pengembangan deduktif. Nah, kenapa? Ya benar, karena wisata di Indonesia merupakan wisata yang memiliki daya tarik yang luar biasa. Nah, itu merupakan dari ide pokok atau ide utama. Kemudian ada contoh paragraf kedua, yaitu contoh paragraf induksi. Nah, di situ ada kalimat-kalimat yang menjelaskan bahwa di awal itu merupakan dari kalimat apa? Ya, kalimat penjelas. Kemudian di akhir itu merupakan dari kalimat ya ide pokok. Ya, ide pokok. Jadi seperti itu. Jadi paragraf induksi itu dikatakan apabila paragraf di awal paragraf itu kalimat penjelas terlebih dahulu, kemudian kalimat utama atau ide pokok. Dan kalimat fakta ini di dalamnya terdapat sebuah informasi yang benar-benar dapat dibuktikan kebenarannya gitu. Jadi kalau fakta ini didasarkan pada informasi seperti buat peristiwa dan yang terjadi, kemudian konsep yang dapat dibuktikan secara konkret atau nyata. Nah, ini ada beberapa contoh kalimat fakta. Bisa kita ambil ya dari kalimat kedua, Monas dibangun pada tahun 1941 sebagai simbol kemerdekaan Indonesia. Nah, itu merupakan kalimat fakta karena itu sudah sudah menetapkan gitu. Karena Monas tersebut merupakan simbol dari kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu kalimat opini. Nah, kalimat opini merupakan kalimat yang dipahami dan berisikan sebuah pendapat, pikiran atau pemikiran dan keyakinan. Dapat disimpulkan bahwa kalimat opini ini berisikan sebuah pendapat atau pemahaman seseorang atas sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Nah, pada kalimat ini berarti kalimat opini itu yang meyakinkan atau pendapat pikiran dari diri seseorang. Biasanya pada kalimat atau kata kalimat opini itu seperti saya pikir, menurut pendapat saya gitu. Nah, di sini juga ada contoh kalimat opini. Kita ambil pada kalimat pertama ya, menikmati keindahan alam di pegunungan memberikan ketenangan batin yang luar biasa bagi saya. Nah, itu merupakan dari kalimat opini karena itu adalah pendapat dari seorang untuk meyakinkan orang lain bahwa keindahan alam ini merupakan ketenangan bagi kita, ketenangan batin yang luar biasa. Baik, terima kasih sudah menyimak materi teks argumentasi yang Ibu jelaskan. Mungkin ada yang ditanyakan dari anak-anak atau yang dibingungkan dari anak-anak, bisa disampaikan pada saya. Ya, jadi bagaimana dari anak-anak kita ya? Apakah ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Apa? Baik, jadi apa perbedaan dari teks argumentasi dengan teks eksposisi? Sedangkan kedua teks tersebut ini memberikan informasi gitu kan? Ya. Jadi pada teks argumentasi ini teks yang memberikan informasi atau keyakinan yang disertai dengan bukti-bukti. Sedangkan teks eksposisi ini juga memberikan informasi, tapi tidak tidak memberikan keyakinan. Dia akan memberikan informasi secara terperinci. Kita lanjut pada tahap kegiatan selanjutnya, yaitu Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Jadi setelah kalian menyimak pemaparan dari Ibu, kalian tidak hanya menyimak saja, tapi kalian dapat menerapkan
nomor 0. Alhamdulillah, semua kelompok sudah mempresentasikan hasilnya ke depan untuk menjawab soal yang ada di LKPD. Ibu akui kalian sangat antusias untuk berdiskusi dan sudah berusaha untuk menjawab soal pada LKPD. Nah, untuk tahap selanjutnya yaitu ibu akan merefleksi kalian tentang teks argumentasi. Jadi ibu akan memperkuat pemahaman kalian pada teks argumentasi ini. Apakah kalian benar-benar memahami teks argumentasi? Sebentar ya, ibu akan merefleksi pada teks argumentasi ini. Untuk refleksinya yaitu berupa soal ya, soal sederhana saja, pernyataan gitu. Yang pertama ini, apakah hanya terdapat satu kalimat yang jelas dalam satu paragraf untuk menjelaskan